Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Angelismana di channel Aspal Edu, channel yang was seputar teknologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu materi yang saat ini sedang menjadi trending ya, yaitu progres pengaliran data pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya. Di mana seperti kita ketahui saat ini kita harus mengalirkan data dari e-kinerja PMM ke e-kinerja BKN. Seperti apa caranya dan seperti apa progresnya sampai dengan saat ini? Yuk langsung kita simak pembahasannya. Nah, baik rekan-rekan semuanya, ini adalah konteks interoperabilitas data dalam pengelolaan kinerja PMM dengan e-kinerja BKN ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai guru tidak perlu lagi melakukan pengisian ulang di aplikasi e-kinerja BKN kalau kita memang sudah selesai ya membuat perencanaan kinerja atau pengelolaan kinerja di PMM. Jadi kita cukup melakukan perencanaan kinerja atau SKP-nya itu di PMM dan di kinerja BKN itu nanti bisa kita tarik datanya atau kita sinkronisasi. Nah, saat ini sudah terdapat 80% lebih guru yang datanya sudah dialirkan ya, yaitu dari 1,5 juta guru ya yang memang sudah membuat SKP ya di PMM dan sudah didistribusikan ke e-kinerja BKN. Nah, prasyarat kondisi untuk pengiriman data SKP ke PMM ini ada 3 ya. Yang pertama, guru atau kepala sekolah memiliki NIP yang sama antara Dapodik dan e-kinerja. Yang kedua, guru atau kepala sekolah membuat SKP di PMM dengan status disetujui atasan. Dan yang ketiga, guru atau kepala sekolah terdapat pada UNOR yang aktif di e-kinerja untuk memiliki atasan yang sesuai dengan PMM. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh tampilannya ya. Bisa Anda lihat seperti ini tampilan view only-nya, sinkron PMM untuk guru dan kepala sekolah. Nanti akan saya praktekkan ya di SKP yang saya miliki. Nah, ini adalah capaian pengaliran datanya ya. Beberapa bulan terakhir. Dan ini adalah dukungan teknologi ya. Jadi sebelumnya ada di kinerja guru, nanti itu akan masuk di menu laporan ya. Laporan yang memang menunya itu ada di sini juga ya. Kalau ini kinerja sebelah atas, laporan itu ada 2 menu ke bawahnya ya. Kemudian yang selanjutnya, nah tahapannya seperti ini rekan-rekan ya. Ketika kita mau sinkronisasi itu ya ada klik tombol sinkron PMM. Setelah ini diklik, maka nanti akan ada notif berapa RHK yang sudah masuk ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu jadilah SKP kita di e-kinerja BKN itu adalah SKP yang memang kita rencanakan atau kita buat di PMM. Seperti ini tampilannya. Ya. Kemudian tahapan untuk melakukan sinkron untuk admin instansi. Nah, ini juga untuk admin instansi. Nanti bisa dicek saja panduannya ya, karena saya akan memberikan slide-nya sehingga Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut. Nah, ada potensi gagal ketika kita melakukan sinkronisasi data di e-kinerja BKN dari PMM. Potensi gagalnya itu adalah ya kita akan simak. Jadi ada 13 kurang lebih ya potensi gagal itu. Yang pertama adalah tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Ya, ini solusinya bisa dilakukan oleh OPS ya, operator sekolah melakukan pembaruan NIP pada sistem perpal PTK Kemdikbudristek. Ada juga pesan error yang kedua adalah pegawai belum membuat SKP di PMM. Jelas, kalau belum melakukan atau membuat SKP di PMM yang tidak akan ada data yang bisa dialirkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya,
Data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Nah, solusinya adalah administrasi melakukan perbaikan di e-kinerja SI-ASN. Kemudian yang keempat, data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Tindak lanjutnya atasan, kepala sekolah atau admin instansi dapat memperbaiki di e-kinerja ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang paling sering ditemukan juga adalah nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM ya. Ada dua kondisi ya pada ketidaksamaan ini. Kondisi A karena perbedaan nomenklatur antara Dapodik dengan SI-ASN. Kondisi B, UNOR dari pegawai belum diperbarui di SI-ASN dan e-kinerja. Ya, contoh di Dapodik tertulis sekolah yang baru ya, tapi di e-kinerja masih terdata sekolah yang lama. Nah, jika pegawai mendapatkan kasus A, maka pegawai bisa melanjutkan sinkron PMM dan akan sukses. Nah, baru admin instansi yang akan mendapatkan catatan perbaikan. Tapi kalau kondisi B, itu pegawai diharapkan untuk mengurus dulu perpindahan UNOR-nya dengan admin instansi ya. Jadi untuk kondisi A bisa lebih cepat, kondisi B mungkin perlu beberapa jam atau beberapa hari lagi untuk mengurus berkas ini ya. Kemudian tindak lanjutnya ya. Perbaikan dilakukan oleh administrasi di e-kinerja dan SI-ASN ya. Kemudian nah yang selanjutnya adalah atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Jadi solusinya admin instansi melakukan perbaikan data e-kinerja di SI-ASN. 7. Tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Jadi atasan guru, kepala sekolah atau admin instansi dapat memperbaiki di e-kinerja. Kemudian pesan error yang selanjutnya adalah unit kerja atasan tidak ditemukan. Ini solusinya adalah administrasi di e-kinerja yang melakukan perbaikan. Kemudian yang ke-9 adalah ada pesan error ya. Error XABK doesn't exist in wishlist. Oke. Belum bisa dibuka ya. Yang ke-7 profil pegawai not found. Ini juga sama, belum dibuka ya, belum dibuka. Nah, itulah beberapa catatan kemungkinan error ya yang bisa Anda pelajari ya dengan seksama. Kemudian yang selanjutnya mari kita buktikan seperti apa sih e-kinerja BKN yang sudah saya sinkronkan ya antara kepala sekolah dengan antara saya sebagai guru kemudian dengan kepala sekolah. Nah, ini adalah loginnya, jadi silahkan login di ini alamatnya ya, kinerjabkn.go.id ya. Ya. Kemudian login pakai NIP dan password yang memang Anda miliki, lalu nanti akan kelihatan gitu SKP kita itu seperti apa. Nah, untuk SKP yang saya miliki, apakah benar ini dari PMM? Kita coba buktikan ya. Nah, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian ya. Nah, ini dibuat 7 Februari ya, tuh klasifikasi individu. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah satuan pendidikan. Ini juga saya buat 7 Februari. Nah, ini KOSP ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivasi interaktif. Nah, ini yang memang saya kembangkan ya. Sama persis dengan PMM ya. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi peran sebagai program pelatihan pendidikan jangka pendek, menengah, atau kepemimpinan ya, seperti pendidikan guru penggerak. Oke. Nah, selanjutnya adalah adanya TPPK ya, tim pencegah dan penanggulangan kekerasan. Nah, ini silahkan dipelajari. Ini adalah hasil dari tarik data di PMM. Gimana sih awalnya tarik data itu, rekan-rekan semuanya ya. Yang terpenting pada saat di awal ketika mau menarik data itu adalah kita login ya. Dan kalau kita sudah klik SKP seperti ini, klik SKP, ada menu sinkron di bagian atas. Sehingga data yang ada di PMM itu akan masuk semua ke e-kinerja BKN.
Baik, mungkin itu yang bisa saya bagikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.